Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufadir, jurusan informatika. Video ini dalam rangka mengerjakan UAS Deep Learning. Pertama-tama kita masuk Chrome. Pertama masuk di Google Trend. Di Google Trend kita mencari data kambing. Data kambing kita mencari 30 hari terakhir. Setelah ketemu 30 hari terakhir, kita download. Terus kita masukkan dalam folder. Itu kita masuk kaji simulatif, mencari kode Python. Setelah ketemu kode Python-nya, kita salin. Kita masuk di Anaconda From. Kita masuk di Anaconda From. Kita masukkan Anaconda aktif 310. Tunggu. Mencari data di folder yang tadi kita download. Cek. Hah? Cek. Pilih. Cek. Save. Oh, kita selanjutnya kita save as. Kita masukkan di folder itu. Coba kita run. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan
secara menyeluruh proses forecasting data kambing menggunakan pendekatan deep learning, khususnya dengan model long short term memory atau LSTM. Kode program yang digunakan dirancang untuk mengolah data time series mulai dari tahap pembacaan data mentah, pemrosesan data, latihan model, hingga menghasilkan prediksi dan visualisasi hasil forecasting. Proses diawali dengan mengimpor berbagai library yang diperlukan. Library Pandas dan NumPy digunakan untuk keperluan manipulasi dan pengolahan data numerik. Selanjutnya, Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah dianalisis secara visual. Untuk tahap pemrosesan data digunakan min-max scaler dari scikit-learn yang berfungsi melakukan normalisasi data. Sementara itu, proses pemodelan deep learning dilakukan menggunakan TensorFlow keras, khususnya dengan arsitektur LSTM dan lapisan dan sebagai output. Setelah seluruh library diimpor, langkah berikutnya adalah membaca dari data file kambing CSV. Pada file tersebut terdapat baris awal yang tidak relevan atau bersifat informasi tambahan, sehingga digunakan parameter slepo agar data yang dibaca hanya bagian yang diperlukan. Setelah data hasil dimuat, kolom-kolom pada dataset kemudian diberi nama ulang menjadi date dan jumlah. Penamaan ulang ini bertujuan untuk mempermudah proses pemanggilan kolom serta meningkatkan keterbacaan kode. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemformatan data. Kolom tanggal diubah di dalam format datetime agar dapat dikenali sebagai data deret waktu. Sementara itu, kolom jumlah kambing dikonversi ke tipe numeric float untuk memastikan data dapat diproses secara matematis. Setelah proses ini selesai, data jumlah kambing diekstraksi dan diubah ke dalam bentuk array 2 dimensi agar sesuai dengan kebutuhan input pada proses normalisasi dan pemodelan LSTM. Sebelum data dimasukkan ke dalam model deep learning, dilakukan proses normalisasi data menggunakan metode min-max scaling. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala data ke dalam rentang nilai antara 0 dan 1. Langkah ini sangat penting karena model LSTM sensitif terhadap perbedaan skala data, dan normalisasi dapat membantu mempercepat proses konvergensi serta meningkatkan stabilitas pelatihan model. Setelah data dinormalisasi, langkah berikutnya adalah membentuk data menjadi sequence atau urutan waktu. Karena LSTM bekerja dengan pola berurutan, maka data tidak dapat langsung dimasukkan dalam bentuk satu nilai per baris.
Dalam kode ini digunakan jendela waktu atau Windows selama 7 hari, artinya model akan mempelajari pola dari 7 hari sebelumnya untuk memprediksi nilai pada hari ke-8. Proses ini dilakukan dengan membentuk pasangan data input dan target menggunakan fungsi create dataset. Data input kemudian diubah ke dalam bentuk 3 dimensi yang sesuai dengan format input LSTM, yaitu jumlah sampel, panjang sequence, dan jumlah fitur. Setelah data siap, tahap berikutnya adalah membangun arsitektur model LSTM. Model yang digunakan terdiri dari 2 lapisan LSTM dan 1 lapisan dan sebagai lapisan keluaran. Lapisan LSTM pertama memiliki jumlah unit yang lebih besar dan diatur untuk mengembalikan sequencer sehingga mampu menangkap pola jangka panjang. Dalam menangkap pola jangka panjang dalam data. Setelah model dikompilasi, proses training dilakukan menggunakan data historis. Model dilatih selama 7 epoch dengan ukuran batch sebesar 8. Selama proses ini, model secara bertahap mempelajari pola perubahan jumlah kambing berdasarkan data masa lalu. Semakin banyak epoch yang digunakan, semakin baik model dalam menyesuaikan bobot. Untuk meminimalkan kesalahan prediksi, meskipun tetap perlu diperhatikan resiko overfitting, setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi pada data training. Hasil prediksi ini kemudian dikembalikan ke skala aslinya dengan menggunakan inverse transform dari min-max scaler. Langkah ini penting agar hasil prediksi dapat dibandingkan secara langsung dengan data aktual dalam satuan yang sama. Tahap selanjutnya adalah melakukan forecasting ke depan selama 14 hari. Proses ini dilakukan secara iteratif, di mana model menggunakan data 7 hari terakhir sebagai input awal. Hasil prediksi untuk 1 hari ke depan kemudian dimasukkan kembali sebagai bagian dari input untuk memprediksi hari. Berikutnya, dan proses diulang hingga diperoleh prediksi untuk 14 hari ke depan. Tanggal prediksi juga dibuat secara otomatis berdasarkan tanggal terakhir pada data historis. Sebagai tahap akhir, seluruh hasil ditampilkan dalam bentuk visualisasi menggunakan grafik. Grafik tersebut menampilkan 3 komponen utama, yaitu data hasil sebagai acuan, yaitu dasar hasil prediksi LSTM pada data historis, serta hasil forecasting untuk 14 hari ke depan. Melalui visualisasi ini dapat diamati sejauh mana model LSTM mampu mengikuti pola data historis serta memproyeksikan tren jumlah kambing di masa mendatang. Secara keseluruhan, kode program ini menunjukkan bahwa pendekatan deep learning menggunakan LSTM dapat
digunakan secara efektif untuk melakukan forecasting data kambing berbasis time series. Model ini mampu menangkap pola non-linear dan ketergantungan jangka panjang yang sulit ditangani oleh metode statistik konvensional sehingga berpotensi memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Sekarang bentuk link. Variabel DF merupakan data mentah yang digunakan. Penelitian ini terbentuk data frame yang berisi deret waktu dengan kolom tanggal sebagai penanda waktu dan kolom jumlah sebagai nilai pengamatan. Data ini menjadi dasar utama seluruh proses analis dan forecasting yang dilakukan. Selanjutnya, variabel data adalah array nilai asli yang diperoleh dari kolom jumlah pada data frame DF pada tahap ini. Data hanya mengalami perubahan bentuk dari data frame ke array NumPy tanpa mengalami perubahan nilai sehingga masih mempresentasikan kondisi aktual data lapangan. Variabel data scalar merupakan hasil normalisasi data menggunakan metode min-max scalar, di mana seluruh nilai pada data ditransformasikan dalam rentan 0 hingga 1. Proses normalisasi ini bertujuan untuk menyelesaikan skala data agar lebih optimal dan stabil saat diproses oleh model LSTM, serta menghindari dominasi nilai besar terhadap proses pembelajaran model. Untuk keperluan prediksi, model menggunakan variabel last_set sebagai input LSTM, yaitu urutan data terakhir menggunakan jumlah time step tertentu. Variabel ini mempresentasikan pola historis terbaru yang menjadi acuan utama bagi model dalam mempelajari tren dan pola data sebelum menghasilkan prediksi ke periode selanjutnya. Hasil prediksi awal yang dihasilkan oleh model LSTM disimpan dalam variabel future scale, yaitu nilai prediksi dalam skala normalisasi antara 0 hingga 1. Nilai ini masih berada dalam bentuk standar model dan belum dapat diinterpretasikan secara langsung dalam konteks data asli. Agar hasil prediksi dapat dipahami secara nyata, nilai pada fitur skala kemudian dikembalikan ke skala asli data menggunakan proses inverse transform sehingga diperoleh variabel futur. Variabel ini berisi nilai prediksi aktual yang mempresentasikan estimasi jumlah pada periode mendatang sesuai dengan satuan data awal. Sebagai pelengkap analisis, variabel future date digunakan untuk menyimpan tanggal atau periode waktu prediksi yang disesuaikan dengan interval data sebelumnya. Variabel ini berfungsi sebagai penanda waktu pada hasil forecasting dan menjadi sumbu waktu dan visualisasi grafik prediksi.
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.